Halo teman-teman, selamat datang di VSN Channel. Dalam video saya kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Breakout Brother. Film yang dirilis pada tanggal 3 Desember 2020 ini memiliki alur dan sudut pandang yang dikemas secara menarik yang tidak membuat para penonton menjadi bosan. Oke, tanpa berlama-lama, saya ingatkan kepada kalian yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan bikin emak saya bangga. Tak usah berlama-lama, kita langsung ke videonya coy. Film dibuka dengan memperlihatkan pergelutan antar tahanan. Di sisi lain, terdapat 3 tahanan yang mencoba untuk membuka kunci pintu agar mereka bisa keluar dari penjara tersebut. Salah satu dari mereka bernama Chan Ho Ching. Dia mengklaim bahwa pekerjaan dia adalah tahanan dan baru saja dia mengatakan bahwa dia mengubah pekerjaannya menjadi buronan. Chan Ho Ching ditahan karena mencuri dan mendapat masa hukuman 3 bulan. Dan Chan Ho Ching lebih suka hidup di penjara dan menjadi tahanan. Adegan beralih kepada Chan Ho Ching yang berjalan untuk menemui ibu dan pacarnya yang sedang berkunjung. Ibu dan pacar Chan Ho Ching memberitahu bahwa mereka telah mengatur perjamuan ulang tahun ibunya yang ke-60 yang akan dilaksanakan saat Chan Ho Ching keluar dari penjara. Menurut Chan Ho Ching, berada di penjara adalah waktu liburan baginya, tapi tidak semua orang berpikir seperti itu. Seperti pemula ini contohnya, dia adalah tahanan baru, jadi dipukuli oleh senior dan tahanan lain itu adalah normal. Adegan kemudian beralih kepada pemula dan orang yang biasa disebut codet. Codet mendapat masa tahanan seumur hidup, jadi dia berani melakukan apa saja. Dan codet juga mendapatkan titel tahanan paling kuat nomor 2. Tiba-tiba sipir datang untuk melerai pergelutan mereka dan membawa pemula, Chan Ho Ching dan codet untuk menuju ke ruangan sipir. Kita dibawa ke ruangan sipir Teng. Teng adalah sipir paling kuat di penjara. Dia sudah berada di sana hampir seumur hidup. Teng berkata bahwa jika bulan Teng ingin tempat ini menjadi damai tanpa ada pergelutan antar tahanan. Scene berpindah ke lapangan olahraga penjara yang di sisi lain terdapat pemula dan Chan Ho Ching. Chan Ho Ching berkata kepada pemula tersebut apabila dia ingin balas dendam, dia akan dipukuli lagi. Di sisi lain juga terdapat tahanan yang keluar dari ruangan dan disambut oleh banyak tahanan lain dan mereka memanggilnya bos. Dia adalah Lam Kwok Lung atau biasa dipanggil dengan sebutan penggilas besar. Dia adalah orang hebat di penjara beberapa tahun lalu, tapi sipir Teng membantu si codet untuk menipiskan kekuatan penggilas besar. Adegan beralih kepada si pemula dan Chan Ho Ching yang berjalan menuju ke ruang penggilas besar. Chan Ho Ching berkata kepada si pemula, kalau si pemula berada di sisi penggilas besar, dia tidak perlu khawatir dengan si codet. Chan Ho Ching memberi saran agar si pemula tidak menyebutkan hal-hal seperti orang tua atau anak kepada penggilas besar. Sebab titik lemah penggilas besar adalah putrinya yang telah tewas saat kecil. Kita dibawa ke dalam ruangan penggilas besar dan Chan Ho Ching langsung mengenalkan si pemula kepada penggilas besar. Pemula itu bernama Mark. Dia memiliki gelar master dalam arsitektur. Penggilas besar bertanya kepada Mark, apakah Mark kontraktor yang bertanggung jawab atas kebakaran di gedung Cheonghing? Dan ketika Mark menjawab iya, penggilas besar langsung menendang Mark dan Mark diseret keluar, ditelantangkan di atas meja. Lalu Mark dipukuli oleh penggilas besar menggunakan palu. Adegan berpindah kepada Chan Ho Ching yang berjalan untuk menemui pacarnya. Pacar Chan Ho Ching memberi kabar bahwa ibu Chan Ho Ching pingsan 2 malam yang lalu dan dia berada di rumah sakit sekarang. Ibu Chan Ho Ching diklaim mengalami gagal ginjal akut dan harus mendapat transplantasi ginjal dari kerabat terdekat. Dan Chan Ho Ching adalah orang satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibunya. Masih fokus kepada Chan Ho Ching yang sedang udut dan jongkok tetapi tidak ngising. Dia menunggu sipir keluar dari ruangan dan setelah sipir keluar dari ruangan, Chan Ho Ching berkata kepada sipir bahwa ibunya terkena gagal ginjal akut dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan ibunya. Chan Ho Ching meminta agar diberi izin untuk melakukan transplantasi ginjal untuk ibunya.
Sipir pun bilang kepada Chan Ho Ching bahwa Chan Ho Ching bisa keluar 3 bulan yang akan datang. Chan Ho Ching pun kesal karena 3 bulan adalah waktu yang cukup lama. Chan Ho Ching berkata bahwa sipir hanya mementingkan promosinya saja. Sipir pun agak kesal mendengar ucapan Chan Ho Ching, dan Chan Ho Ching pun dihukum untuk lari di sekitar lapangan sampai malam. Kembali ke Chan Ho Ching yang sedang berlari di sekitar lapang, dan suasana sekitar pun sudah gelap. Chan Ho Ching merasa lelah dan berniat melarikan diri melewati pagar. Sipin yang berjaga pun bergegas mencegah Chan Ho Ching melarikan diri, dan Chan Ho Ching pun jatuh. Chan Ho Ching duduk di lantai sembari ngopi, sembari mengamati pekerja yang bisa masuk dan keluar lewat lubang bawah tanah. Adegan berpindah kepada Mark yang habis dipukuli oleh Chodet dan anak buahnya. Mark yang depresi karena sering dipukuli, berniat mengakhiri hidupnya menggunakan benda runcing yang ada di sekitarnya. Mark yang ingin mengakhiri hidupnya ditahan oleh Chan Ho Ching. Chan Ho Ching bercerita tentang apa yang dia lihat. Pekerja yang di gedung administrasi, tapi dalam sekejap pekerja itu bisa keluar dari lubang got di luar penjara. Dia adalah Mark Hintin. Dia adalah seorang arsitek. Mark dijatuhi hukuman 5 tahun karena menerima suap, dan Mark dijebak oleh teman kantornya sendiri. Dan Mark berniat akan mengajukan banding untuk keluar dari penjara. Dan Mark pun berniat meninggalkan penjara tanpa luka sedikit pun, tapi kenyataannya baru masuk aja udah dipukulin. Singkat cerita, Mark menemui teman kantor yang menjenguknya. Mark berkata padanya bahwa dia telah memalsukan informasi dan menjebak Mark. Mark pun akan mengajukan banding. Teman Mark pun berkata bahwa Mark tidak akan bisa bertahan di dalam penjara, dan teman Mark akan menyewa orang dalam. Kembali ke Mark dan Chan Ho Ching yang akan tidur di atas ranjang. Chan Ho Ching turun dari ranjang dan mengajak Mark ngobrol. Chan Ho Ching memberitahu kepada Mark bahwa di penjara ini ada 2 geng, yang satu adalah pengilas besar dan satunya lagi adalah si Chodet. Adegan kemudian beralih kepada Mark yang sepertinya akan mabar, mandi bareng. Tiba-tiba Chodet dan pasukannya datang dan meninju senjata milik Mark. Dan lagi-lagi Chodet memperingatkan Mark bahwa ini adalah pesan dari sebelah, yang dimaksud Chodet adalah teman Mark yang telah menyewa Chodet. Chodet berkata kepada Mark bahwa Mark tidak boleh melakukan banding. Kembali ke Mark yang tidak bisa tidur karena merasa terpojok. Chodet akan membunuh Mark, begitu juga pengilas besar. Mark yang tidak bisa tidur mengajak Chan Ho Ching mengobrol. Chan Ho Ching berkata kepada Mark bahwa tidak heran kalau pengilas besar ngamuk besar kepada Mark, karena barang-barang putri pengilas besar ada di gedung tempat Mark bekerja yang terbakar. Adegan berpindah ke Mark yang ditutup mulutnya oleh anak buah Chodet, dan Chodet menusuk bagian dalam kuku Mark dengan benda runcing. Chodet akan mematahkan kaki Mark kalau Mark masih mau melakukan banding. Setelah Chodet pergi, Mark berniat untuk menusuk lehernya dengan benda runcing tersebut, tetapi Chan Ho Ching datang dan berhasil menahan Mark. Chan Ho Ching berkata bahwa Mark harus membuat jalan sendiri. Chan Ho Ching telah mengamati bagian-bagian di penjara. Pekerja melakukan perjalanan dari penyimpanan ke lubang luar got. Pekerja harus masuk dari pintu masuk pemeliharaan dan melalui sistem pembuangan kotoran, dan keluar dari penjara. Ada kunci di setiap lorong penjara. Tahanan selalu diawasi oleh petugas dan kamera CCTV. Ada 120 CCTV pengintai menyala. Tahanan akan terlihat kemanapun mereka pergi. Jika mereka ingin keluar dari permukaan tanah, itu tidak mungkin. Mark berkata bahwa mereka bisa mencoba naik dari atas. Penjara utama dan gedung administrasi dihubungkan oleh ventilasi, tetapi ventilasi pun diawasi oleh CCTV. Menurut Chan Ho Ching ada satu pengecualian, yaitu ruang di bengkel kayu. Itu adalah ruang pengilas besar. Chan Ho Ching pun punya rencana dia akan menyerang titik lemahnya pengilas besar. Scene berpindah pada pengilas besar yang menerima surat dari Chan Ho Ching. Pengilas besar memiliki setengah dari narapidana di penjara ini. Pengilas besar divonis penjara selama 30 tahun karena kasus pembunuhan. Adegan berpindah dan berlatar belakang tahun 1975 atau 20 tahun yang lalu. Pengilas besar sedang makan malam di sebuah restoran bersama istri dan anaknya. Setelah makan,
Penggilas besar pun pulang jalan kaki dan bermain-main dengan anaknya. Tiba-tiba datanglah dua orang membawa senjata tajam dan menyerang si penggilas besar. Saat si penggilas besar akan lari bersama anaknya, tangan anak penggilas besar pun tertebas. Penggilas besar pun melawan dan menusukkan benda tajam tersebut ke perut salah satu dari mereka. Ketika penggilas besar akan lari, dia pun terkena tebasan benda tajam dari teman pelaku. Adegan berpindah pada istri penggilas besar yang menjenguk penggilas besar di penjara. Dan istri penggilas besar berkata bahwa putrinya telah tewas. Kembali ke penggilas besar yang terkejut mendapati isi surat yang berisi foto sama persis dengan yang penggilas besar punya, yaitu foto penggilas besar bersama putrinya. Adegan berpindah kepada Chan Ho Ching bersama Mark yang sedang bermain komputer dan ditemui oleh penggilas besar. Penggilas besar sangat terkejut saat melihat isi komputer tersebut dan menyuruh Chan Ho Ching berbicara maksud dari semua ini. Chan Ho Ching lalu mengatakan bahwa dia mengambil dompet putri penggilas besar beberapa waktu lalu tanpa sengaja. Chan Ho Ching melihat foto penggilas besar di dompet putrinya sampai saat dia masuk ke dalam ruangan penggilas besar. Chan Ho Ching baru sadar bahwa foto penggilas besar dan di dompet putrinya itu sama. Dan akhirnya Chan Ho Ching pun meminta bantuan kepada pacarnya untuk memeriksanya. Chan Ho Ching berkata bahwa putri penggilas besar bermigrasi saat dia masih kecil. Tapi putri penggilas besar baru-baru ini kembali ke Hong Kong dan dia akan menikah pada malam festival pertengahan musim gugur. Pacar Chan Ho Ching lah yang telah mencuri data tersebut dari perusahaan pernikahan. Chan Ho Ching berkata kepada penggilas besar bahwa dia akan melakukan transplantasi ginjal untuk ibunya. Dan Chan Ho Ching pun berkata bahwa dia ingin pergi dari penjara. Chan Ho Ching pun izin kepada penggilas besar bahwa dia akan menggunakan ventilasi dari ruangan penggilas besar. Adegan lalu berpindah kepada penggilas besar, Chan Ho Ching dan Mark yang sedang ngising bareng sambil udut. Penggilas besar berkata bahwa dia sudah memutuskan untuk melarikan diri dari penjara bersama Chan Ho Ching dan Mark. Penggilas besar pun ingin tahu rencana mereka. Pertama-tama mereka harus membuka gerbang di lapangan, yaitu gerbang G. Lalu mereka ke bengkel dan masuk ruangan penggilas besar. Mereka masuk dan merangkak melalui ventilasi ke ruang kontrol dan mematikan semua saklar, yang dapat menyebabkan pemadaman yang akan mematikan semua CCTV. Alarm keamanan akan berbunyi jika ada pemadaman. Dalam waktu 10 menit, mereka diharuskan membuka pintu koridor 7 dan pergi ke gudang yang berada di gedung administrasi dan melarikan diri dari pintu masuk pemeliharaan. Dan pacar Chan Ho Ching akan menunggu di ujung pintu tersebut yang berada di luar. Kembali ke Chan Ho Ching, dia berkata bahwa mereka harus pergi pada festival pertengahan musim gugur. Karena pada hari itu, hakim ada di penjara dan para penjaga akan sibuk. Selanjutnya, mereka bertiga mencoba membuka penutup ventilasi tersebut. Chan Ho Ching menaiki tumpukan kayu yang berada di ruangan penggilas besar dan mencoba melepas baut penutup ventilasi. Bermodalkan tangan kosong, Chan Ho Ching hanya mampu melepas satu baut saja. Mark yang memiliki IQ di atas rata-rata dan orang yang berpendidikan tinggi, Mark mampu menciptakan sebuah alat untuk melepas baut yang dibuat dari plastik yang dibakar. Lalu Chan Ho Ching mencoba alat tersebut dan alat itu bekerja dengan baik. Chan Ho Ching mampu melepas semua baut di penutup ventilasi. Tanpa mereka bertiga sadari, jam istirahat telah usai. Penjaga pun berjalan menuju ke ruangan penggilas besar dan mereka pun panik. Saat penjaga membuka gorden, ngopi coy. Kita dibawa ke Chan Ho Ching dan Mark yang sedang bermain karambol sodok. Chan Ho Ching mengincar kunci gerbang G yang dibawa Keung. Keung adalah salah satu penjaga yang terkenal dengan penakut. Tetapi Chan Ho Ching pun tidak tahu harus menggunakan alat apa untuk menyalin kunci tersebut. Lagi-lagi Mark menggunakan IQ-nya di atas rata-rata. Mark bertanya apakah Chan Ho Ching memiliki lem putih. Dan tiba-tiba Mark diseret oleh anak buah Codet. Codet terus memperingatkan Mark agar Mark berhenti mengajukan banding. Penggilas besar dengan anak buahnya pun datang untuk menyelamatkan Mark dari Codet. Keadaan makin memanas. Codet bertatap-tatapan dengan penggilas besar tapi tidak ciuman.
Penjaga pun datang untuk melerai si Codet dan Penggilas Besar. Cuy. Adegan berpindah ke dalam ruangan Penggilas Besar. Dari luar ruangan, anak buah Penggilas Besar memanggilnya dan memberikan lem putih yang diminta Mark tadi. Mark langsung mengeksekusi lem tersebut, mencampur bahan demi bahan, dan terbentuklah benda lunak yang dapat meninggalkan bekas. Mereka bertiga langsung melakukan rencana penyalinan kunci gerbang G tersebut dengan cara Penggilas Besar menabrak penjaga dan Chan Ho Ching menempelkan kunci gerbang G ke partikel lunak tersebut. Dan setelah mereka beraksi, mereka berjanji bertemu di dalam kamar mandi untuk membentuk salinan kunci tersebut. Saat partikel tersebut dibuka, ternyata salinan kunci tersebut tidak terlalu jelas dan Chan Ho Ching malah merobek partikel tersebut. Mereka bertiga mencoba melakukan rencananya lagi dengan Penggilas Besar menabrak penjaga dan Mark memuntahi penjaga dan Penggilas Besar. Lalu Penggilas Besar berakting seakan-akan dia marah kepada Mark agar penjaga tersebut melerai dan mengikuti mereka. Mark pun meminta maaf dan membantu penjaga tersebut membersihkan muntahannya. Dan di sisi lain, Chan Ho Ching menyalin bentuk kunci tersebut. Setelah penjaga pergi, mereka langsung membuat salinan kunci tersebut menggunakan plastik yang dicairkan dengan cara dibakar. Dan akhirnya, kunci tersebut pun jadi. Mark dan Chan Ho Ching mencoba mencari jalan lewat melalui ventilasi yang ada di ruang Penggilas Besar. Mereka berdua mengatur jarak agar lorong ventilasi tidak runtuh. Mereka berdua menemukan ruang kontrol dan Mark berkata apabila membalikkan saklar tersebut, pemadaman di penjara akan terjadi dan dapat mematikan CCTV. Mereka pun terus merangkak di dalam lorong tersebut dan menemui jalan buntu, yaitu pagar besi yang dilas dari dalam. Adegan berpindah kepada Penggilas Besar, Mark, dan Chan Ho Ching. Mereka bertiga memikirkan cara menjebol pagar besi tersebut. Di sisi lain, Codet menyuruh anak buahnya untuk menusuk Mark dari belakang. Penggilas Besar yang duduk di samping Mark dengan spontan mendang anak buah Codet tersebut. Anak buah Penggilas Besar langsung memukuli anak buah Codet tersebut. Sipir Tang dan yang lainnya datang untuk melerai perkelahian tersebut. Codet, Penggilas Besar, Mark, dan Chan Ho Ching pun dibawa ke ruangan sipir. Sesampainya mereka di ruangan sipir Tang, Mark berkata kepada sipir bahwa Codet dibayar untuk membunuhnya karena dia akan mengajukan banding. Codet pun bersikeras untuk mengelak dan menantang semua perkataan yang dikatakan oleh Mark. Akhirnya sipir Tang berkata bahwa dia akan menggunakan aturan penjara apabila permasalahan ini tidak bisa dipecahkan, yaitu Bayuan 1 lawan 1, yang kalah tidak boleh mengusik lagi. Chan Ho Ching pun menantang perkataan sipir. Dia berkata bahwa Mark baru saja ditikam, bagaimana Mark bisa bertarung, dan Chan Ho Ching pun berkata bahwa Codet juga harus ditusuk biar adil. Sedikit adu mulut antara mereka berdua. Akhirnya Penggilas Besarlah yang akan Bayuan melawan Codet. Adegan berpindah ke dalam arena Bayuan yang didesain di dalam penjara dan disaksikan oleh 3 penonton, dan di dalam arena hanya terdapat 2 orang saja, yaitu Penggilas Besar dan Codet. Pertandingan antara Penggilas Besar dengan Codet pun dimulai. Penggilas Besar yang sudah lumayan berumur dapat memberi banyak pukulan pada early game, tapi keadaan berbalik. Codet ternyata mampu menumbangkan Penggilas Besar pada pertengahan game. Penggilas Besar mendapatkan support dari Chan Ho Ching. Akhirnya Penggilas Besar mampu bangkit dan bisa mengsubmit tangan Codet pada late game. Dan akhirnya sipir Tang pun menyuruh membawa Codet ke ruangan medis, dan Chan Ho Ching, Mark, dan Penggilas Besar disuruh menuju ke ruang isolasi. Kita dibawa ke ruang isolasi tempat Mark, Penggilas Besar, dan Chan Ho Ching berada. Mereka bertiga berdiskusi. Penggilas Besar berkata agar Mark tetap di penjara, jauhi masalah, dan anak buah Penggilas Besar akan menjaganya. Dan tidak ada yang berani mendekati Mark. Chan Ho Ching juga setuju dengan pendapat Penggilas Besar dan meminta Mark cukup bantu dengan rencana saja. Mark yang telah berpikir panjang, akhirnya Mark pun menerima saran dari Penggilas Besar dan tidak pergi bersama mereka. Tetapi Mark masih akan terus membantu mereka untuk keluar dari penjara.
Lagi-lagi dengan IQ Mark yang di atas rata-rata, Mark mendapat ide buat menjebol pagar besi yang ada di lorong ventilasi. Pacar Chan Ho Ching mengirim Alkitab yang di dalam Alkitab tersebut terdapat sepotong besi yang runcing seperti gergaji. Adegan berpindah kepada Mark yang sedang menggeraji pagar besi tersebut menggunakan sepotong besi runcing tadi. Kita dibawa ke ruangan penggilas besar dan anak buah penggilas besar menyampaikan informasi bahwa Chodet bekerja di bengkel kayu. Kembali ke lorong ventilasi, sekarang gantian Chan Ho Ching lah yang menggeraji pagar besi tersebut. Mereka bertiga bergantian menggeraji pagar besi tersebut dan usaha tidak mengkhianati hasil. Satu persatu besi tersebut pun akhirnya berhasil digergaji. Di sisi lain terdapat sipir Tang dan anak buahnya penggilas besar. Sipir Tang berkata bahwa dia sengaja menaruh Chodet di bengkel kayu untuk mengendus apa yang dilakukan oleh penggilas besar dengan rekannya. Sipir Tang menyuruh anak buah penggilas besar tersebut untuk menjadi mata-mata penggilas besar. Anak buah itu berkata pada Sipir Tang bahwa penggilas besar menyuruh mengambilnya lem putih. Sipir Tang yang curiga pun pergi ke bengkel untuk melaksanakan pemeriksaan. Di sisi lain, Chan Ho Ching masih berada di lorong ventilasi untuk menggergaji pagar besi tersebut. Kembali ke bengkel kayu, setelah terjadi adanya pemeriksaan, ternyata semua anggota yang ada di bengkel kayu tersebut kurang satu, yaitu Chan Ho Ching. Sipir Tang pun menanyakan keberadaan Chan Ho Ching kepada penggilas besar dan Mark. Namun penggilas besar dan Mark menutupi keberadaan Chan Ho Ching. Sipir Tang pun bertanya pada Chodet apa yang dia lihat di sini, dan di sisi lain, Chan Ho Ching berhasil memutuskan pagar besi dan bergegas turun. Kembali ke Chodet, Chodet pun berkata bahwa penggilas besar dan anak buahnya melakukan pekerjaan dengan baik di bengkel kayu. Sipir Tang pun berkata apabila Chan Ho Ching tidak ditemukan, maka semua tahanan yang berada di bengkel kayu akan menerima waktu penjara tambahan. Kemudian Sipir Tang menuju ke ruangan penggilas besar dan mendapati Chan Ho Ching yang sedang tidur. Ketika Sipir pergi, Chodet pun berkata kepada penggilas besar bahwa dia memiliki sesuatu. Dan adegan pun berpindah di kamar mandi. Chodet berkata kepada penggilas besar, Chan Ho Ching dan Mark, mengapa mereka tidak memberitahukan rencana mereka. Ada Chodet. Chodet lalu mengeluarkan kunci gerbang G yang telah dibuat oleh mereka. Dan Chodet bertanya, kunci apa ini? Dan Chan Ho Ching pun menjawab bahwa itu hanya kunci dapur. Tetapi Chodet tidak percaya dan Chodet akan membuangnya ke toilet. Maka dan Chan Ho Ching pun menahan agar Chodet tidak membuang kunci itu ke dalam toilet. Chodet pun berkata bahwa dia dipenjara seumur hidup dan dia tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi jika ada kesempatan untuk pergi, mengapa dia tidak bisa ikut? Dan Chodet berkata pada penggilas besar bahwa rapat akan ditunda jika mereka sepakat. Penggilas besar pun menyuruh Chodet menyimpan kuncinya dan jangan sampai hilang. Setelah Chodet pergi, Mark pun terasa kesal kepada penggilas besar dan berkata bahwa Mark merasa bahwa mereka terlalu banyak menarik perhatian dan mereka tidak bisa mempercayai Chodet. Penggilas besar pun menjawab bahwa waktu mereka sisa 3 hari, jadi mereka harus mengeluarkan sebanyak yang mereka bisa dan mereka kehabisan pilihan. Singkat cerita, 3 hari berlalu dan festival pun telah dimulai. Pacar Chan Ho Ching pun sudah menunggu di luar. Akhirnya, mereka bertiga melakukan rencana yang selama ini dipersiapkan, yaitu penggilas besar, Chan Ho Ching, dan si Chodet. Tetapi si anak buah penggilas besar yang menjadi mata-mata melihat Chodet, penggilas besar, dan Chan Ho Ching pergi, dan si anak buah itu pun langsung mengaduk pada Sipir Tang. Di sisi lain, mereka bertiga berhasil membuka gerbang G dan bergegas naik ke ventilasi. Sipir Tang dan penjaga lainnya akhirnya bergegas menuju ke bengkel kayu. Kembali ke Chan Ho Ching yang merangkak di lorong ventilasi dan diikuti Chodet sama penggilas besar. Di tengah perjalanan saat mereka merangkak, Chan Ho Ching tiba-tiba berhenti karena mereka tidak bisa merangkak terlalu cepat dan Mark menyuruh mereka harus mengatur jarak agar ventilasi tersebut tidak runtuh. Di sisi lain, Sipir Tang telah sampai ke bengkel kayu dan masuk ke ruangan penggilas besar. Sipir Tang mendapati tutup ventilasi yang tergeletak di lantai dan Sipir Tang menyuruh penjaga lain agar mengamankan semua pintu keluar.
Kembali ke mereka bertiga dan Codet merangkak dengan begitu kencang dan tidak mendengarkan ucapan Chan Ho Ching. Di sisi lain, sipir Tang menuju ke ruang monitor CCTV untuk memantau tahanan yang berada di lapangan. Shin berpindah kepada Mark di lapangan, dan Mark didatangi oleh si anak buah tersebut. Mendengar sapaan anak buah itu membuat Mark menjadi curiga kepada anak buah mata-mata tersebut. Kembali ke mereka bertiga, ternyata mereka telah sampai ke ruang kontrol. Mereka bertiga berdebat karena tidak ada yang mau turun, dan akhirnya Codet pun turun untuk membalikan saklar tersebut. Setelah saklar dibalikan, ternyata tidak terjadi apa-apa di sekitar. Akhirnya Chan Ho Ching pun ikut turun dan mencoba membalikan saklar, tapi tidak berhasil juga dan pemadaman tidak terjadi. Shin berpindah ke Mark di lapangan. Mark memukul anak buah Codet yang menyebabkan pergelutan antar dua kubu, yaitu anak buah Codet dan anak buah pengilas besar. Kembali ke Chan Ho Ching yang sedang mencoba mencabut paksa kabel. Dia berharap agar terjadi pemadaman setelah kabel putus. Tetapi ketika kabel putus, itu hanya membunyikan alarm dan tidak terjadi pemadaman. Adegan berpindah ke lapangan di mana para tahanan masih adu jotos, dan Mark memanfaatkan situasi tersebut untuk pergi menemui pengilas besar Codet dan Chan Ho Ching. Kembali ke Chan Ho Ching dan Codet, akhirnya mereka berdua kembali naik dan melanjutkan merangkak sampai mereka tiba ke pintu koridor 7, dan mereka bertiga akhirnya lompat dari atas ventilasi. Di sisi lain, sipir Tang telah mengetahui lokasi mereka bertiga, dan sipir Tang langsung OTW menuju ke lokasi. Kembali ke Chan Ho Ching yang masih berusaha membuka pintu koridor 7. Codet sama pengilas besar bukannya bantuin malah baywan. Ketika si Codet akan menikam pengilas besar, Codet dipukul kayu oleh Mark dan pintu koridor 7 akhirnya bisa dibuka. Dan mereka bertiga bergegas pergi ke gudang di gedung administrasi. Mereka bertiga mencari kunci pintu pemeliharaan tersebut. Sebelum pintu terbuka, sipir Tang telah sampai di pintu koridor 7 dan Mark lah yang akan menahan sipir Tang dan temannya tersebut. Di sisi lain, pengilas besar telah menemukan kunci tersebut dan mencoba membuka pintu yang sangat berat itu. Mark yang sudah babak belur dan berlumuran darah, dia masih bisa menahan sipir Tang agar tidak masuk ke gudang. Pintu pun akhirnya terangkat dan Chan Ho Ching pergi untuk menyelamatkan Mark dari sipir. Pengilas besar mencoba mengangkat pintu dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, Mark dan Chan Ho Ching masih berusaha menahan sipir agar tidak masuk. Perjuangan pengilas besar pun berbuah hasil. Akhirnya pintu pun terbuka. Chan Ho Ching berteriak dari luar agar pengilas besar pergi sendiri. Mark dan Chan Ho Ching pun tumbang bersama sipir akibat pergelutan mereka. Di sisi lain, pengilas besar berhasil keluar dan terdapat pacar Chan Ho Ching di sana. Pacar Chan Ho Ching pun mencari Chan Ho Ching sampai akhirnya pengilas besar dihadang oleh Keung dan Keung dipukul pingsan oleh pacar Chan Ho Ching. Dan akhirnya pengilas besar pun pergi bersama pacar Chan Ho Ching. Singkat cerita, pengilas besar telah sampai ke acara pernikahan anaknya, tetapi pengilas besar ditahan oleh istrinya karena istri pengilas besar telah memberitahu kepada anaknya bahwa ayahnya telah tewas beberapa puluh tahun yang lalu. Pengilas besar akhirnya meminta mohon agar diperbolehkan melihat pernikahan anaknya. Pengilas besar akhirnya diperbolehkan oleh istrinya. Pengilas besar senang dan terharu saat melihat anak putrinya, dan anak putrinya juga membawakan cerita tentang ayahnya yang dia kira ayahnya telah tewas. Pengilas besar pun terharu dan meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Mark, sipir Tang, dan Chan Ho Ching dibawa ke ruang medis. Kembali ke pengilas besar yang telah dikepung polisi dan akhirnya pengilas besar pun ditangkap. Setelah tragedi tersebut terjadi, adegan berpindah kepada Chan Ho Ching yang sedang menemui pacar dan ibunya. Dan tampaknya ibu Chan Ho Ching telah sembuh. Di sisi lain, pengilas besar juga menemui anak dan istrinya. Anak pengilas besar berkata bahwa dia dan ibunya akan berpindah kembali ke Hong Kong. Adegan berpindah kepada Mark yang menemui teman kantornya. Teman yang menjebak Mark pun akhirnya menjadi tahanan. Dan Codet pun akhirnya membawa teman Mark tersebut untuk disiksa. Film pun berakhir. Ambillah sisi positif dari film tersebut dan buanglah yang negatif.
Saya selaku pembuat video dan pemilik channel, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan film tersebut. Saya akan terus belajar dan memberikan yang terbaik di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.